Nah, ini batang cabenya kawan-kawan. Seperti ini, dia cukup besar batang cabenya sebenarnya. Kita di sini tidak melakukan perempelan tunas air kawan-kawan seperti ini. Kita biarkan saja ini seperti ini. Ini juga ada di bawahnya yang masih kecil. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini sering saya katakan rutinitas kita setiap hari itu berada di kebun. Kita akan meninjau daripada eksperimen pertumbuhan cabai kita yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kawan-kawan, kondisi tumbuhan tanaman cabai kita yang kita lakukan sebagai percobaan di lahan keempat. Nah, video sebelumnya sudah kita kasih tahu. Buahnya ini sudah cukup banyak kawan-kawan. Besar-besar lagi. Memang belum sih ada gejala daripada seperti para petani takutkan, yaitu seperti patek, belum ada sih tanda-tanda. Tapi sekarang ini kondisinya hujan terus kawan-kawan, setiap hari hujan. Jadi kita khawatir juga kalau lama kita tidak memberikan imunisasi atau penyepraian dengan kalsium dan kalium khususnya, bisa-bisa ini kena serangan patek ini kawan-kawan. Karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Tapi dari segi pertumbuhan daunnya masih maksimal. Nah, ini batang cabenya kawan-kawan. Seperti ini, dia cukup besar batang cabenya sebenarnya. Kita di sini tidak melakukan perempelan tunas air kawan-kawan seperti ini. Kita biarkan saja ini seperti ini. Ini juga ada di bawahnya yang masih kecil. Karena situasi sekarang ini adalah musim hujan terus kawan-kawan. Kita nggak tahu kondisi alam, ini cuacanya ekstrim benar. Jadi kemarin panasnya terik luar biasa, tapi sekarang sudah ada berapa minggu ini hujan terus tiap hari. Sehingga kita tidak bisa melakukan penyepraian dengan kalium maupun kalsium. Tapi kita harapkan kalau cuacanya sudah tidak hujan, kita terpaksa harus cepat-cepat memberikan spray seperti itu. Nah, ini batangnya kawan-kawan. Ini kemarin juga sudah kita bersihkan rumput-rumput. Sebelumnya ini rumputnya sangat banyak sekali, tapi sekarang sudah bersih kawan-kawan. Nah, jarak tanam antara batang cabai ini dengan ini adalah kita ambil daripada 40. Jadi cukup dekat ini kawan-kawan. 40 kali 40 ini sebenarnya kawan-kawan. Semua rata seperti itu. Kita dekat sekali jarak tanamnya. Nah, seharusnya yang ideal daripada penanaman cabai adalah 70 kali 65 atau kali 80 itu cukup bagus sebenarnya. Kalau daerahnya cukup subur, bisa 80 kali 80 itu bagus sekali. Tapi kita ngambil jarak 40 kali 40 ini. Ini kita juga kawan-kawan tidak melakukan tambahan tiang, isi turus atau bambu di setiap tanaman cabai. Kita biarkan begitu saja. Karena pertumbuhan cabai yang kita tanam ini benar-benar kokoh kawan-kawan. Nah, coba kawan perhatikan. Karena satu batangnya besar. Batangnya cukup besar sekali ini kawan-kawan. Batang cabainya. Jadi walaupun tidak diisi tiang, dia tidak akan roboh seperti ini. Nah, kecuali batang cabainya kecil kemudian tidak kuat, ya harus kita isi tiang atau turus. Dan juga pertumbuhannya seperti ada saya katakan masih optimal sekali, masih bagus sekali pertumbuhannya. Inilah kalau kita kadang-kadang menanam cabai itu kawan-kawan, kalau kita isi dengan pupuk yang begitu banyak, bisa terjadi yang namanya dia keracunan. Jadi kelebihan makanan sama seperti kita, kalau kita dikasih makanan yang lebih, jadi kita malah bukannya sehat, melainkan kita jadi sakit. Begitu juga dengan tanaman. Kalau dia
kita kasih makanan yang berlebihan, dia justru akan mudah diserang oleh penyakit. Nah, makanya kita mengurangi daripada pemberian nutrisi seperti itu. Ini bunganya sudah cukup lebat, kawan-kawan. Ada yang sudah berbuah, ada yang belum. Tapi mudah-mudahan dia bisa bertahan karena cuaca ekstrim seperti ini. Sangat bagus sekali, buahnya besar-besar. Nah, ini karena cabai rawit Perintul Super, memang keadaan cabainya seperti ini. Dia besar, agak pendek, tapi bobot kiloan dia, kawan-kawan. Ini belum ada tua-tua. Nah, kawan-kawan, inilah kondisi tanaman cabai kita dalam eksperimen di lahan keempat. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Ingat, kita harus tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan hasil di masa depan. Dan kita tetap semangat, kawan-kawan. Itu kuncinya kita sebagai petani. Kita lakukan saja, nanti hasilnya biar alam yang menentukan atau Tuhan yang menentukan hasil daripada apa yang kita lakukan ini. Kita hanya bisa menanam dan merawatnya, kawan-kawan. Jadi lakukanlah yang terbaik seperti tadi saya katakan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Nantikan video-video selanjutnya dalam budidaya tanaman cabai dan tanaman lainnya. Sekian dan terima kasih.